Baik, ikhwatu fillah, sekarang kita masuk ke perkara 9 ya, yakni menyucikan batin dan lahir dari akhlak-akhlak yang tercela dan mengisinya dengan akhlak-akhlak terpuji. Nah, tentunya tadi akhlak yang mulia, sekarang akhlak yang tercela. Bagaimana akhlak mulia harus senantiasa dilestarikan ya, sedangkan akhlak tercela harus dibersihkan, disucikan ya. Ya, kita kadang berat ya gitu untuk membersihkan akhlak tercela ya. Ya, bertahap lah gitu ya gitu. Kadang masih ada gitu ya lisan-lisan yang belum gitu ya, masih ada nyerocos dan sebagainya gitu ya. Nah, itu atau perbuatan yang tidak terpuji gitu ya. Nah, sinilah yang kita harus utamakan pula, penyucian lahir dan batin. Hendaknya membersihkan batin dan lahirnya dari akhlak-akhlak tercela dan mengisinya dengan akhlak-akhlak terpuji. Di antara akhlak-akhlak tercela apa? Benci ya terhadap orang lain, benci terhadap syariat ya, hasad, pelanggaran, amarah bukan karena Allah ya. Amarahnya bukan karena Allah ya, tapi karena nafsu gitu ya. Curang, sombong, ria, ujub, sum'ah, gitu ya, kikir, jahat, angkuh, tamak, bangga diri, congkak, bersaing dalam urusan dunia gitu ya. Bersaing dalam urusan dunia itu berbangga diri gitu ya. Dalam urusan dunia, menjilat, berhias untuk manusia, ingin dipuji dengan sesuatu yang bahkan tidak dilakukan gitu ya. Gitu. Ayo gitu ya, dia senang dipuji tapi padahal nggak melakukannya gitu ya. Nah, itu menutup mata dari aib diri dan menyibukkan dengan aib orang lain. Nah, itu fanatik dan emosional bukan karena Allah, berharap dan takut kepada selain Allah tuh ya. Fanatik ya, fanatisme golongan kelompok. Nah, ini harus dijauhi gitu ya. Fanatisme mensupport terhadap dukungan tertentu gitu ya, bukan karena Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, itu adalah yang tercela ya. Terus juga berharap dan takut kepada selain Allah, gibah, adu domba, bohong, dusta, berkata jorok, dan merendahkan orang lain sekalipun dia lebih rendah darinya. Ini semuanya ada kebanyakan di kita. Ada ya. Ya pasti nggak ah dengan belajar seperti ini ya, kita ngeh gitu ya, dan kita merasa. Nah, kalau merasa berarti kita normal, kalau nggak ngerasa berarti nggak normal ya, kalau nggak sadar berarti nggak normal gitu ya. Nah, itu makanya hendaklah berhati-hati dalam mewaspadai sifat-sifat buruk dan akhlak-akhlak tercela ini, karena ia adalah gerbang segala keburukan, bahkan keburukan seluruhnya. Sebagian pemilik jiwa yang kotor dari kalangan fuqaha zaman ini telah ditimpa tuh. Ini fuqaha tapi jiwanya kotor gitu ya. Telah ditimpa penyakit-penyakit. Ya, kecuali siapa yang dijaga oleh Allah, terutama hasad, ujub, riya, merendahkan manusia. Nah, itu. Nanti ada nih penjelasan obat-obat dari penyakit ya gitu. Nanti dijelaskan di buku-buku, diantaranya Raqaiq, yaitu nasihat-nasihat. Barang siapa yang berminat, nah ini tentunya bersihkan jiwa kita ya, maka tentunya baca juga bukunya ini ya. Adalah kitab Ar-Ri'ah ya, karya Al-Muhasibi rahimahullah. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia adalah hadis yang panjang sebenarnya, bagian yang berkaitan dengan bab
adalah ucapannya. Nih, bab adalah ucapannya, aku korbankan bapak dan ibuku demi Rasulullah. Tuh ya, Masya Allah. Aku tidak melihat seorang pengajar sebelum dan sesudahnya yang lebih bagus pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak berkata kasar kepadaku, tidak memukulku dan tidak mencaciku. Masya Allah ya. Tuh ini Rasulullah nih. Beliau bersabda, sesungguhnya sholat itu tidak patut di dalamnya sebagian dari perkataan manusia, karena sesungguhnya ia adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Ya, gitu. Tuh. Rasulullah saja tidak mengejek, ya, tidak mencaci, tidak menghardik. Nah, kalau kita nih, kamu ini gini begini begini gitu ya, udah kencing di masjid, nah gitu ya. Masya Allah. Nah, itu harus dibersihkan ya. Ya, ya, bersihkan akhlak tercela yang demikian tuh ya. Jangan ngata-ngatain orang dulu gitu ya. Kenapa orang itu bersalah? Kenapa orang itu melakukan dari kesalahan? Nah, itu jangan berani mengata-ngatai orang dulu gitu ya gitu. Tapi bagaimana dengan perkataan yang indah, yang mendidik gitu ya gitu. Nah, itulah bagaimana Rasulullah ya yang bersih. Karenanya kan sebelum beliau Isra dan Mi'raj itu kan dibersihkan dari segala penyakit hati. Nah ini ya, insya Allah pendidikan Rasulullah